Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah yang kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seakan telah menghidupkan malamnya seutuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan kekeliruan kalau ada orang rajin tahajud tapi subuhnya tidak baca berjamaah. Tahajud jam 2, subuhnya setengah 6. Itu lebih baik sholat subuh berjamaah nggak tahajud. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang sholat subuh berjamaah ini itu seperti orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan ibadah. Jadi luar biasa sekali fadilahnya sholat subuh berjamaah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah kita harapkan syafaatnya dan kita mendapatkan syafaat itu kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf suaranya jadi besar. Ini bukan karena baru balik, Pak. Sudah lama baliknya. Ini karena kemarin terpaksa pulang bawa motor. Hujan-hujan 4:30 dari Jakabaring sampai rumah untuk memberitahu kalau kita itu bukan orang kuat. Bukan orang kuat. Dinjuk banyu hujan dia langsung pilek-pilek. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita telah mengkaji 3 bab dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang pertama bahwasanya kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum ruhnya Nabi Adam bertemu dengan jasadnya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kapan sih kenabianmu itu sudah ada? Dipersiapkan oleh Allah sebelum ruh Adam bertemu dengan jasadnya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Adam masih dalam bentuk tanah, jadi belum diciptakan. Kemudian di bab yang kedua, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana para nabi itu telah diambil janji sebelum Rasulullah diutus, dan itu Allah tidak lakukan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dimintai komitmen akan menjadi orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ketika beliau berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimu kitaba wal hikmata. Ya Allah, utuslah seorang nabi yang akan mengajar dan membacakan kitab sucimu. Yang dimaksud nabi di sini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Dulu guru-guru kami di Al-Azhar setiap kali mau baca kitab, apapun kitabnya, itu menganjurkan kita untuk mendoakan pengarang kitab sebagai ucapan syukur kita, karena mereka sudah luar biasa berusaha berjuang agar umat ini kenal dengan nabinya.
Maka dari itu saya ajak bapak-bapak semua untuk mendoakan Al-Imam As-Suyuti beserta keluarga dan guru-guru dan murid-murid mereka beliau, dan Syekh Abdullah Talidi yang telah meringkaskan kitabnya Imam Suyuti bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab yang keempat, babu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam fit Taurat wal Injil. Bab penyebutan nama Nabi Muhammad atau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad, karena tidak ada satu nabi dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil sebagaimana dijelaskannya Nabi Muhammad dalam kitab tersebut. Jadi orang-orang yang membaca Injil, yang membaca Taurat, itu sudah familiar dengan nama Muhammad atau nama Ahmad. Ya. Dan ini salah satu kekhususan di mana Nabi Muhammad ini, meski kitab sucinya adalah Al-Quran, tetapi nama beliau disanjung-sanjung dalam Taurat dan Injil, disebut-sebut. Dan nanti saya akan sebutkan beberapa redaksinya yang dicatat oleh para ulama tentang penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات." Ialah orang-orang yang mengikuti seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum, nabi yang namanya sudah tertulis fit Taurati wal Injil, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, nabi ini nantinya akan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan menghalalkan yang baik-baik. Ini dalil Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil dengan gelar atau beberapa sifatnya. Nabi ummi. Ummi itu tidak membaca dan tidak menulis. Tadi imam kita doanya juga di ujungnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabiyil ummi. Nah, ummi itu maksudnya tidak membaca, tidak menulis. Sifat itu bagi seorang nabi mukjizah, bagi kita aib. Khusus enggak, Pak? Luar biasa. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bagi kita adalah kekurangan. Tapi khusus buat Nabi Muhammad, dia adalah mukjizah. Nah, ini juga salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski beliau tak mampu membaca, tak mampu menulis, tapi melahirkan umat yang membaca dan menulis panjang zaman. Ya. Dan ini sebagai skenario Allah bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karangannya Nabi Muhammad. Karena tuduhan orang orientalis, orang-orang barat, adalah Quran itu karyanya Nabi Muhammad, buatan dewek, pergi ke Gua Hiro, dia semedi, dapat pikiran, dituliskannya. Itulah Quran versi mereka. Tapi kita jawab, jangankan menulis, membaca baik tidak bisa, tapi bisa menghadirkan Al-Quranul Karim, karena itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini masih dalam beberapa redaksi. Di dalam ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, dan seterusnya. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras tegas kepada orang-orang kafir dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Kamu melihatnya banyak sujud, banyak ruku dan sujud, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud itu ada di wajah mereka. Dzalika matsaluhum fit Taurat, begitulah perumpamaan yang disebutkan dalam Taurat. Wa matsaluhum fil Injil, dan penyebutan perumpamaan mereka di dalam Injil. Yang intinya dua ayat yang kita sebut ini ingin menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kekhususan yang Allah berikan adalah sudah dipuji-puji dan disebut-sebut oleh Al-Injil dan At-Taurah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan baca beberapa hadis dalam bab ini. Wa an Atha ibn Yasar rahimahullah ta'ala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kata seorang tabi'in bernama Atha, beliau berkata, saya pernah berjumpa dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini Pak, seorang sahabat yang membebaskan negara Mesir. Jadi Islamnya orang Mesir hari ini jasanya itu kepada sahabat ini, Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Makanya di Mesir itu ada masjid terbesar, bahkan lebih besar dari Masjid Al-Azhar. Nama masjidnya Masjid Al-Amr bin As, karena beliau sahabat yang pertama kali membebaskan kota Mesir sehingga masuk Islam penduduknya, dan satu-satunya daerah yang dibebaskan oleh sahabat tanpa perang itu Mesir. Kalau yang lain perang dulu baru nunduk. Kalau Mesir ini warganya memang menyambut, ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, ini sahabat Amr bin As. Nah, seorang tabi'in bernama Atha itu pernah berjumpa dengan sahabat Ibn Amr bin As ini, kemudian bertanya, akhbirni an sifati Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, beritahukan aku tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini Pak, sahabat Amr bin As ini kalau ditanya tentang sifat mampu menjawab. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah nggak mampu menjawab. Saya ulangi lagi, sahabat Amr bin As ini kalau ditanya bagaimana sih wajahnya Rasulullah, beliau nggak sanggup menjawabnya. Tapi ketika ditanya bagaimana karakternya, beliau bisa menjawabnya. Kenapa? Dalam kitab Al-Insan Al-Kamil karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki disebutkan sahabat Amr bin As ini dan sahabat-sahabat yang lain itu tak sanggup melihat wajah Rasulullah berlama-lama, saking wibawanya. Jadi para sahabat itu Pak, kalau melihat Rasulullah sebentar begini langsung nunduk, karena wibawa Nabi Muhammad SAW membuat para sahabat tak sanggup melihat wajah Rasulullah. Makanya kalau Bapak pernah baca Syama'il Muhammadiyah, dan di sini saya dengarkan pernah dikaji sama Ustadz Windo ya, periwayatnya rata-rata sahabat yang umurnya di bawah 10 tahun. Anak-anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum kenal istilah wibawa.
Jadi kayak sahabat Anas bin Malik, jingok mungkin lagi pengajian begini, di jingoknya Rasulullah, oh mak itu alisnya ya, oh mak itu bibirnya ya. Sedangkan sahabat yang sepuh-sepuh, yang sudah mengerti makna wibawa dan karismatik itu, hanya melihat Rasulullah gini langsung nunduk. Itu luar biasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Amr bin As ini dalam riwayat ini ditanya bukan tentang bentuk fisiknya Rasulullah, tapi ditanya tentang sifatnya, karakternya gimana, sehingga beliau mampu memberikan jawaban. Kata beliau, qala ajal, na'am, saya bisa memberitahu kamu wahai Atha tentang sifat-sifatnya Rasulullah. Wallahi innahu lamausufun fit Taurah, demi Allah sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah dijelaskan sifat-sifatnya dalam Taurat. Bi ba'dhi sifatihi, dengan sebagian sifat-sifatnya fil Quran. Ya, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran. Apa saja sifatnya Nabi Muhammad, karakternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ya ayyuhan nabi. Nah, ini yang disebutkan dalam Taurat. Inna arsalnaka, sungguh kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan menjaga orang-orang ummi. Anta abdi, kamu ya Muhammad adalah hambaku, wa rasuli, utusanku, samaitukal mutawakkil, ku berikan nama gelar kepadamu dengan nama mutawakkil, orang yang bertawakal. Laisa bifadhin, bukan orang yang kasar, wala ghalidhin, orang yang keras, wala sakhabin fil aswaq, bukan juga orang yang teriak-teriak di pasar, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi orang yang suka memberi maaf. Walan yaqbidallahu hatta yuqima bihil millatal auja, dan Allah tidak akan mencabut nyawa Nabi Muhammad sampai menegakkan agama ini. Bi an yaqulu, dengan berkata, sampai orang-orang itu berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa yaftah bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa, sampai Rasulullah kemudian membukakan mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjemahannya. Jadi apa sifat yang disebutkan di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad? Beliau itu akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Itu gimana Pak? Begini ceritanya saksi itu Pak. Jadi nanti di padang mahsyar, setiap orang itu dikumpulkan dengan umatnya masing-masing, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa. Kemudian Allah berkata kepada setiap umat itu, yang disebutkan dalam hadis qudsi, umatnya Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, apakah telah datang kepada kalian seorang nabi yang telah menyampaikan risalahku, bahwasanya aku adalah Tuhan dan aku adalah Tuhan yang berhak disembah, dan sebagainya. Umatnya Nabi Nuh ini berkata, enggak ada, dakate, enggak ada tuh nabi, kami hidup biasa-biasa saja. Mereka ini berbohong Pak. Mereka ini ini jawaban orang-orang kafir yang pengen membebaskan diri dari hisabnya Allah. Kenapa? Kalau mereka berkata tidak ada nabi, berarti orang itu tidak akan dihisab. Karena salah satu syarat orang itu dihisab datangnya seorang nabi. Makanya orang yang hidup di antara zamannya Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu tidak dihisab. Yang dikenal dengan ahlul fatrah, yaitu orang yang hidup di masa kekosongan nabi. Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 500 tahun. Nggak ada nabi yang diutus. Sehingga orang yang hidup di zaman itu tidak dihisab. Kenapa? Tidak ada yang mengenalkan dia tentang Allah.
Tidak ada yang mengenalkan mereka tentang Nabi Muhammad atau tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka setiap kali ditanya, apakah datang seorang nabi kepada kalian? Ma ja'ana basyiru wa la nadhir. Dekat yang datang memberikan kabar gembira ataupun peringatan. Padahal telah datang kepada mereka Nabi Nuh. Dipanggillah Nabi Nuh. Ya Nuh, benarkah apa yang disampaikan oleh umatmu bahwasanya engkau tidak menyampaikan risalah? Enggak ya Allah, aku telah menyampaikan seluruh risalahmu kepada mereka. Menyampaikan semua risalahmu kepada mereka. Kemudian Allah bertanya, siapa yang menjadi saksi akan kebenaran ucapanmu wahai Nabi Nuh? Kan Nabi umatnya ngeklaim tidak ada nabi. Nabinya ngeklaim kalau dia telah menjadi nabi dan menyampaikan risalah. Siapa yang menjadi saksi akan kebenaranmu? Nabi Nuh menjawab, ummatu Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Jadi nanti itu kita nih Pak, kita ini akan dimintai persaksian. Wahai umatnya Muhammad, apakah kamu mau menjadi saksi kalau Nuh atau Sayyidina Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya? Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh itu Nabi telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Nah, kita tahu dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, dan ini tafsiran ayat di pangkal juz kedua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu wahai umatnya Nabi Muhammad umat yang wasata, agar kalian menjadi saksi kepada seluruh manusia. Nah, lalu datanglah gilirannya umat Nabi Muhammad ditanya, siapa, apakah telah datang kepada kalian seorang nabi yang menyampaikan risalah? Orang-orang kafir di antara kita akan menjawab, enggak ada nabi, enggak ada itu nabi. Ya, di sini dipanggilnya Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, benarkah kamu tidak menyampaikan? Enggak ya Allah, aku telah menyampaikan seluruh risalah yang kau titipkan padaku. Di saat itu Allah tidak minta persaksian siapapun, langsung percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hadis atau bunyi inna arsalnaka syahidan. Engkau menjadi saksi dan tidak butuh dipersaksikan. Sedangkan nabi-nabi lain butuh saksi lain. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, aqri'nil Qur'an. Tolong bacain Quran dong buat saya. Bacakan Al-Quran. Apa jawaban sahabat Ibnu Mas'ud? Kaifa aqra'u 'alaikal Qur'ana wa 'alaika unzil? Bagaimana aku bisa membaca Quran untukmu ya Rasulullah, sedangkan Quran itu turun memang untukmu? Gak enak gitu lah. Engkau yang Nabi, masa saya dengar bacaan saya? Apa jawaban Rasulullah? Fa inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang dengar Quran dari orang lain. Bacalah beliau surat An-Nisa. Begitu membaca surat An-Nisa, sampailah pada ayat ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan nanti kamu Muhammad di akhirat nanti sebagai saksi buat umat. Di sini Rasulullah menangis tidak henti-hentinya mendengar ayat ini, nangis tidak henti-hentinya membayangkan tatkala Allah nanti meminta Nabi Muhammad untuk menjadi saksi atas umatnya. Dan perlu diketahui ketika Rasulullah mengatakan ya Allah aku bersaksi aku telah menyampaikan risalahmu, maknanya orang-orang kafir akan masuk neraka. Disitulah Rasulullah sedihnya luar biasa. Kalau beliau nggak memberikan saksi, selamat semua nih orang. Tapi Rasulullah bohong, sehingga beliau memberikan saksi ya Allah ballaghtur risalata wa addaitul amanah. Aku telah menyampaikan risalah dan menyampaikan amanah. Dan Rasulullah sebelum meninggal dunia Pak, dalam hajjatil wada', haji perpisahan beliau,
Mungkin kita sudah tahu Nabi Muhammad itu dalam umurnya hanya sekali haji, dan hajinya itu dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, karena itu hari hajinya terakhir, pertama dan terakhir. Setelah tahallul, motong rambut, selesai semua, Rasulullah berkata di hadapan lebih daripada 100.000 sahabat di padang Arafah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian semua akan berkata kepada Allah kalau aku telah menyampaikan risalah? Iya ya Allah, engkau telah menyampaikan. Iya ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah. Rasulullah langsung berdoa, Allahumma ballaghna, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan semua risalahmu. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah. Nah, kalimat itu Pak, kalimat itu, ya Allah, aku telah menyampaikan risalah, ya Allah, saksikanlah, itu ucapan selalu saya ucapkan dalam diri saya. Dan mungkin para ustadz-ustadz yang lain juga begitu. Saya nanti, para ustadz itu akan dituntut oleh Allah. Kamu telah kami berikan ilmu tentang agama, tahu ini yang halal, ini yang haram, tapi kamu tidak menyampaikannya. Maka dari itu, kalau saya dengar informasi di kampung saya tinggal misalnya, ada kemaksiatan, misalnya yang pernah saya sindir beberapa waktu lalu di kampung saya sendiri di situ, yaitu resepsi dengan memanggil biduan-biduan, pakaian-pakaian, itu haram, dan saya harus sampaikan itu. Akhirnya di mimbar-mimbar pengajian saya sampaikan di masyarakat, haram mengadakan resepsi dengan mengundang biduan-biduan, dan dia siap menanggung dosa siapapun yang melihat aurat perempuan itu. Bayangkan itu dosanya kayak mana. Saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, orang mau dengar, tidak mau dengar, bukan tanggung jawab saya lagi. Dan saya berkata di hadapan Allah, ya Allah, Allahumma ballaghna, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Agar nanti kalau Allah nanya, kenapa di kampungmu ada maksiat? Ya Allah, aku sudah menyampaikan dan memberitahukan kepada umatku di sana itu haram hukumnya. Tapi mereka tidak mau mendengar. Gugurlah tanggung jawab kami. Dan itu Bapak juga begitu, Pak. Kalau Bapak tahu halal haram, kemudian anaknya ada yang melakukan haram, sampaikan, kemudian katakan dalam diri Bapak, Allahumma ballaghna, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan dan Allah saksikanlah. Ini makna syahid. Rasulullah itu nanti akan menjadi saksi untuk seluruh manusia. Dan Bapak mungkin hafal surat Al-Buruj, ya. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang punya gugusan bintang. Wa syahidin wa masyhud, dan demi orang yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ini kalau saya jelaskan panjang nih Pak, baru syahid ini, belum mubasyiran wa nadhiran wa hirzan wa abdi wa mutawakkil. Panjang. Saya cukupkan satu hal yang semoga bisa kita pakai, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu karakter yang melekat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun di sini dibedakan. Jika keburukan itu diarahkan kepada diri Nabi Muhammad, beliau nggak pernah balas itu. Tapi kalau keburukan itu diarahkan kepada agamanya, Rasulullah berdiri dan memerah sampai Umar pun tak sanggup melihatnya. Kalau agamanya. Tapi kalau dirinya dicaci maki, kamu orang gila Muhammad, kamu stres, kamu penyayang, biasa saja. Bahkan kadang-kadang ketika datang orang Yahudi berkata assalamu alayka ya Muhammad, orang Yahudi merubah kata assalam menjadi asam, diplesetin gitu, assalamu alayka. Padahal assalam kan aslinya keselamatan untukmu, diganti sama orang Yahudi ini assalamu alaikum.
mati kamu Muhammad. Sam itu mati Pak. Rasulullah senyum saja, wa alaik. Kata Rasulullah, wa alaik. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah ada di sebelahnya, kesinggung suaminya didoakan mati. Dijawab, wa alaikumussalam. Kamu yang mati. Kata Rasulullah, al-mu'min laisa bitta'an wala la'an. Orang muslim itu bukan pencaci maki dan pelaknat. Biarin aja, doa mereka itu kan gak bakal dikabul. Doa saya pasti dikabul. Cukup saya katakan wa alaika, selesai itu. Jadi gak usah sampai mencaci maki lah gitu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mampu mengontrol emosi itu ya. Kemudian salah satu sifat Rasulullah, wala sakhab fil aswaq. Ini penting nih Pak. Rasulullah itu jual dagang Pak. Nabi Muhammad itu dagang sejak muda, bahkan sejak anak-anak. Tapi tidak pernah berteriak-teriak. Nah, ini barang beli barang murah. Itu ya sampai habis sampai. Nah Nabi Muhammad itu nggak begitu. Ada orang nanya, Pak silakan beli, gitu. Pak barang saya ini nggak berdiri di atas dagangannya teriak, oh seluruh ya dan sebagainya. Dan Rasulullah tidak begitu dan umatnya seharusnya tidak begitu. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan dua hadis lagi, tapi yang kedua ini tidak saya jelaskan karena maknanya hampir sama dengan makna yang sebelumnya. Saya membaca agar kita dapat berkahnya saja. Wa an Ka'bil Ahbar rahimahullahu ta'ala najiduhu maktuban. Kata Ka'ab bin Ahbar, kami mendapatkan Muhammad itu maktuban, tertulis Muhammadun Rasulullah. La fadhun, tidak kasar, wala ghalidhun, tidak keras, wala sakhabun bil aswaq, tidak teriak-teriak di pasar, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi memberi maaf dan memberi ampunan. Wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Muhammad hammadun, banyak memuji Allah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Gimana udah makan? Alhamdulillah. Mau pergi kemana? Ke sana. Sampai apa? Alhamdulillah ada mobil. Kamu alhamdulillah. Umatnya Nabi Muhammad itu Pak, bangun tidur Pak ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Muji Rasulullah, muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika musibah, hamba Allah yang beriman tinggi itu mengucapkan alhamdulillah. Syekh Ali Jabir ditusuk orang, gimana Syekh? Alhamdulillah masih selamat. Kata disebutkan dalam Taurat, umatnya Nabi Muhammad itu suka memuji Allah, hammadun wa yukabbirun Allah, dan suka bertakbir ala kulli najdin, di setiap tempat-tempat yang tinggi, wa yahmadunahu fi kulli manzilah, dan memuji Allah dalam setiap kondisi, wa ya'taziruna ala ansafihim, dan suka memakai sarung setengah perut. Sarung kan itu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa yatawadda'una ala atrafihim, dan suka berwudu. Munadihim yunadi fi jawis sama, kemudian di antara umatnya ada yang suka berkumandang di tengah langit, yaitu berkumandang adzan. Wasaffuhum fil qitali wasaffuhum fis salati sawa, barisannya dalam perang sama dengan barisannya saat sholat, rapi gitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau perang, bahkan di saat mau perang Badar, kata Rasulullah, luruskan saf kalian, rapi, kayak orang sholat. Tahu-tahu ada sahabat agak maju, kakinya kelihatan lebih maju dari yang didatengin sama Nabi Muhammad, didorong sama semacam siwak kayak kayu kecil, didorongnya sama Rasulullah agar mundur. Artinya apa? Saat perang pun safnya rapi kayak orang sholat. Itu ciri-cirinya umat Nabi Muhammad. Setelah itu
kata Rasulullah, sebelum kita perang dan kita nggak tahu apakah nyawa kita akan dicabut pada perang ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, siapakah di antara kalian yang pernah saya zalimin? Yang pernah saya zalimin? Kalau ada, silahkan mengambil haknya dari saya. Rupanya yang ditusuk tadi, Pak, yang didorong tadi, nunjuk tangan. Aku ya Rasulullah, aku pernah engkau zalimi. Pernah engkau zalimi. Zalim apa kata Rasulullah? Tadi engkau dorong saya, sakit perut saya. Sakit perut saya. Kata Rasulullah, kemari. Dibukalah jubah perang ya Rasulullah, untuk dia kembali menusuk Rasulullah. Begitu dibuka langsung dipeluk dan dicium. Kata Rasulullah, ma fa'alta? Ngapain kamu lakukan itu? Ya Rasulullah, di hadapan kita ada perang yang mungkin nyawa saya akan diambil. Saya pengen kulit saya terakhir kali menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safnya dalam perang sama dengan safnya saat salat. Lahum bil laili dawiyun kadawiyyin nahl. Wa mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa muhajarahu, dan tempat hijrahnya bil Thaibah, Madinah. Wa mulkuhu bis Syam, dan kerajaannya sampai kepada Syam. Itu sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat beliau itu sifat-sifatnya. Baik, saya kira maknanya tidak terlalu jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya, dan saya hanya sebutkan sebagai saksi, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak berteriak-teriak di pasar, begitu ya. Dan umatnya suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir cukup panjang hadisnya. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, Pak, sebelumnya orang Yahudi, bahkan Rasulullah hijrah ke Madinah pun masih Yahudi, tapi kemudian masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, Inna Allah Ta'ala lamma arada huda Zaid bin Su'nah qala Zaid bin Su'nah. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya Allah tatkala ingin memberikan hidayah kepada seorang Yahudi bernama Zaid ibnu Su'nah. Jadi Zaid bin Su'nah ini cerita tentang awal kalinya dia masuk Islam. Gimana? Innahu lam yabqa min alamatin nubuwah syai'un illa waqad araftu. Tidak ada satu tanda-tanda kenabian. Kata orang Yahudi ini, Pak, tidak ada satu tanda pun kenabian pada Nabi Muhammad kecuali aku tahu semuanya. Artinya dia tahu betul bagaimana Nabi itu bentuknya, bagaimana Nabi itu bentuknya. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali diulang ketika pertamanya Sayyidina Umar ini ngobrol-ngobrol santai dengan Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam, kamu ini kan orang Yahudi, dulunya orang Yahudi, kok kamu bisa masuk Islam dengan mudah begitu, gimana? Saya saja butuh drama dulu, ini kamu lihat Rasulullah langsung masuk Islam, itu gimana? Kata beliau, na'rifuhu kama na'rifu abna'ana bal asyad. Kami mengenali Nabi Muhammad lebih daripada kami mengenali anak dan istri kami sendiri. Dan itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Adalah orang-orang yang mengenali Nabi Muhammad lebih bahkan daripada mengenali anaknya sendiri. Baik. Cerita ini, Pak, Zaid bin Su'nah ini cerita, tidak ada satu tanda kenabian kecuali saya tahu betul, dan itu ada pada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua ciri-ciri kenabian itu ada pada diri Nabi Muhammad. Cuma ada dua hal yang saya belum tahu, dua ciri yang saya belum tahu, dan saya pengen nguji Nabi Muhammad ini. Apa itu? Yasbiqu hilmuhu jahlah. Kelembutannya mendahului kebodohannya. Kelembutannya
mendahului kebodohannya. Wala taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman, dan tidaklah dipancing-pancing untuk marah kecuali tambah lembut. Makin dipancing biar marah Rasulullah ini, malah makin lembut. Malah makin lembut. Kalau bahasanya Imam Syafi'i atau seorang ulama, Rasulullah itu salah satu sifatnya halim, lembut, lembut sekali, bagaikan kayu gaharu. Kayu makin dibakar makin wangi, makin dibakar makin wangi. Kalau kita ini kan makin emosi makin kelihatan aslinya, makin kelihatan aslinya. Nah, dua ciri-ciri itulah yang saya belum tahu dari Nabi Muhammad. Kalau wajah fisik ini benar-benar Nabi ini, tapi dua ciri-ciri ini saya pengen ngetes. Apa tadi Pak? Kelembutannya mendahului amarahnya atau kebodohannya. Yang kedua, kalau dipancing marah malah tambah lembut. Akhirnya apa kata Zaid ibnu Su'dah ini? Fakuntu atalattafu lahu li an ukhalitahu fa'arif hilmahu wa jahl. Saya pun mencoba untuk berinteraksi dengan Rasulullah, ngobrol-ngobrol sembari mendetek, ya, mengintai kira-kira benar nggak ini orang lembutnya mendahului amarahnya atau kebodohannya. Akhirnya saya beli dari Rasulullah. Nah, pura-pura ini, ya Muhammad, saya mau beli kurma, ya, anggaplah minggu depan. Ini uangnya. Kalau dalam kita bahasa apa itu Pak? Barangnya belum ada. Mesen lah Pak ya. Mesen. Kalau pesanannya ada di pohon, itu namanya jualan aroya, akad jual beli aroya. Buahnya masih di pohon, tapi sudah dikasih harga. Ya Muhammad, saya beli kurma matang minggu depan. Ini uangnya cash. Diterima oleh Rasulullah SAW. Saya sengaja betul akan datang sebelum 1 minggu, 2 hari sebelum waktunya saya datang. Anggaplah janjiannya tanggal 20, tanggal 18 datang nih orang nih. Apa kata dia? Fa akhadtu bi majami'i qamisihi wa ridaihi wa nadartu ilaihi biwajh. Saya tarik itu Muhammad. Ditarik ya sama Zaid bin Su'nah itu dengan cara yang kasar, dengan wajah yang marah-marah. Tsumma qultu. Kemudian saya katakan, kamu ini ya Muhammad belum juga memberikan hak saya. Padahal kan waktunya belum tiba. Kamu ini tidak mau bayar. Dasar, wallahi, demi Allah, kata si orang ini, sumpah, innakum ya bani Abdul Muttalib la matlu. Bawa-bawa nama keluarga Pak. Kamu ini ya, dasar keturunannya Abdul Muttalib, tiap punya utang gak pernah bayar. Ngomong kasar, punya utang selalu ditunda-tunda. Ini mancing emosinya Nabi Muhammad SAW. Faqala Ibnu Khattab, rupanya di situ ada Sayyidina Umar. Saat kejadian itu ada Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, kata Umar, ya adu Allah, musuhnya Allah. Langsung, musuhnya, taqulu li Rasulillahi ma'asma. Kamu berani-beraninya lancang ngomong yang saya dengar tadi ini. Menuduh Rasulullah gak pernah bayar utang, keluarganya memang dikenal tidak pernah mau bayar utang dan sebagainya. Fa wallahi laula akhma au hadiru fautu la darabtu bisayf. Demi Allah, kalau nggak segan sama Nabi, udah putus tuh kepala kamu dengan pedang saya. Rasulullah kemudian melihat Umar, ngeliatin Umar yang lagi marah-marah itu, bisukunin, dengan ketenangan, wa tu'adah, dan kewibawaannya, kehati-hatian, wa tabassum, senyum lagi ngeliatin Umar. Thumma qal ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadha minka ya Umar. Ya Umar, saya dan dia lebih membutuhkan
lebih butuh daripada marah-marah kamu. Maksudnya kami lebih butuh sesuatu yang lebih baik daripada kamu marah-marah. Apa itu yang dibutuhkan Rasulullah? Seharusnya kamu ya Umar jangan marah. Tapi kamu ngomong sama saya, ya Rasulullah, bayarlah hutangnya dengan baik. Dan kamu katakan pada dia, hei si fulan, nuntutlah dengan baik. Luar biasa Pak, marah-marah begitu. Ada yang bela lagi. Rasulullah justru mengatakan, ya Umar, seharusnya kamu mengingatkan saya. Ya Rasulullah, bayarlah hutang itu dengan cara yang baik. Kemudian katakan pada dia, kalau mau nuntut hutang, tuntutlah dengan yang baik. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah ya Umar, bayar hutangnya, tambah lagi 20 kantong. Tambah lagi 20 kantong. Sebagai ini luar biasanya. Ini kalau saya jelaskan hadis ini panjang sekali ini. Kata Rasulullah, anggaplah hutangnya itu 20 kantong gandum. Kata Rasulullah, bayarlah 20 kantong gandum, tambah lagi 20 sebagai pengganti karena kamu telah mengancam dia tadi. Menggantikan perasaan orang ini yang sempat ketakutan gara-gara kamu ancam. Luar biasa itu Nabi Muhammad SAW. Dibayarlah. Dari hadis ini Pak, kata si laki-laki tadi, demi Allah tidak tambah pancinganku untuk beliau marah kecuali beliau tambah lembut. Kemudian tidak juga dan kulihat kelembutannya mendahului kebodohannya, sehingga aku katakan kepada Rasulullah, fa ushhiduka anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saksikan kalau aku telah bersyahadat Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan engkau adalah Nabi Muhammad, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini terbukti karakter Nabi Muhammad itu tidak mudah emosinya terkontrol. Ya, dan ada dua pesan lagi yang tersirat dari hadis ini, Pak. Yang pertama, larangan, dan ini haram hukumnya, Pak. Haram mengagetkan orang muslim. Mengagetkan dan membuat orang muslim itu kaget, takut, itu nggak boleh. Paling baru dengar Pak ya, tarwih namanya, itu nggak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis, la ta'khudh 'asahu la'iban aw jaddan. Jangan kau ambil tongkatnya orang yang biasa pakai tongkat sehingga dia kebingungan mencari tongkatnya. Kita iseng biasanya Pak, nyumputin sendal, disumputi sampai orang muslim ini kebingungan nyari sandalnya, padahal dia niatnya bercanda. Itu saja dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh Pak. Kalau hari ini budaya ngeprank, jadi kuntilanak malam-malam, orang lagi lewat dia berubah jadi kuntilanak, sampai orang kemudian itu secara medis gak sehat, kemudian membuat orang muslim dalam kondisi tidak nyaman, ya, dan sebagainya. Itu juga tidak boleh. Jangankan manusia Pak, Rasulullah pernah pulang dari perang, istirahat sama sahabat. Ketika sahabat bangun, melihat ada seekor burung marah-marah ibunya, terbang sana terbang sini. Kata Rasulullah, siapa yang bikin marah burung ini? Rupanya anaknya burung Pak, itu diambil sahabat buat mainan, diembek dari sarangnya dibuat main. Emaknya marah. Kata Rasulullah SAW, marah Nabi Muhammad SAW, jangan kau buat induknya ya cemas, sampai burung saja. Subhanallah, Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada orang tidur, kita sering biasa iseng, bangun. Jangan gitu Pak, hilang rohnya, kagak tidak balik lagi. Pelan-pelan kalau nak bangun. Yang pengajian ini yang ngantuk-ngantuk diusap kayak, nah, bangunlah. Jangan ya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan dari hadis ini, bahwasanya boleh membayar hutang lebih dari yang dihutangi.
Kan sebetulnya kalau kita utang 1 juta ya balik 1 juta. Kalau lebih namanya riba. Gitu Pak ya. Tapi Rasulullah dalam hadis ini membayar hutang lebih. Gitu Pak ya. Berarti rupanya lebihan utang itu, lebihan dari bayaran hutang itu tidak secara otomatis menjadi riba. Jadi kalau Bapak pernah minjemin atau saya minjemin Bapak 10 juta, Bapak balikan 15 juta, itu saya boleh dapat yang 5 jutanya itu. Tidak harus tidak secara otomatis menjadi riba. Syaratnya 4 tapi Pak. Syaratnya 4. Tambahan dari pembayaran hutang itu boleh lebih dengan 4 syarat. Yang pertama, tidak ada syarat di awal. Tidak ada syarat di awal. Atau tidak ada kesepakatan di awal. Kalau syarat itu kan dari satu pihak. Kalau kesepakatan dari dua belah. Kadang-kadang yang ngutang malah nawarin, Pak pinjemin saya 10 juta, tak bayar 13 juta. Bukan yang minjemin, malah itu juga nggak boleh. Yang ketiga, tidak ada kesepakatan, tidak ada syarat. Tapi kebiasaan di kampung itu tiap minjem pasti lebih bayarnya. Jadi dia terikat dengan kebiasaan. Itu juga nggak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh ada paksaan. Tidak ada kesepakatan di awal, nggak ada syarat. Pas mau bayar nggak lebih. Kalau nggak, paksa dia. Nah Rasulullah ini enggak. Beliau ngebayar dengan lebihan tanpa ada kesepakatan, syarat, kebiasaan, apalagi paksaan. Ya, itu semua berarti boleh. Jadi kalau ada orang Bapak minjemin duit 10 juta, gara-gara 10 juta itu dia sukses, kemudian dia senang bahagia, datang Pak, dia uang utang saya 10 juta. Nah gara-gara utang Bapak, alhamdulillah bisnis saya tambah maju. Ini ucapan terima kasih saya. Enggak apa-apa itu. Selama tadi tidak disyaratkan, tidak disepakati, tidak menjadi kebiasaan. Yang keempat, tidak dipaksa. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.